Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 3 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Yustina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali berita siang hari ini, keluarga anak balita yang menjadi korban penganiayaan pemilik Wensen Daycare Meita Irianti meminta agar pelaku dihukum berat. Hal tersebut diungkapkan Fatia Fairuza, tim kuasa hukum korban di Mako Polres Metro Depok, Jalan Margonda pada Jumat 2 Agustus 2024. Tim kuasa hukum korban melakukan pendampingan para saksi dalam pemeriksaan di Polres Metro Depok. Pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, saat ini kita telah terhubung bersama wartawan Tribun News Depok, rekan Hieronymus Rama. Rekan Hieronymus Rama, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik Yustina dan Tribuners, kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak balita yang terjadi di Wensen School atau Wensen Daycare di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terus bergulir di Polres Metro Depok. Kemarin pada Jumat 2 Agustus 2024, tim kuasa hukum bersama 3 orang saksi, yakni guru yang pengasuh di Wensen Daycare, mendatangi Polres Depok untuk pemeriksaan sebagai saksi. Nah, tim kuasa hukum datang ke Polres Depok untuk mendampingi para saksi karena ada indikasi bahwa para saksi ini, yaitu para pengasuh atau guru di Wensen Daycare, diancam oleh pihak-pihak tertentu. Dan untuk itu mereka datang untuk mendampingi, memberikan kekuatan dan peneguhan agar para saksi ini bisa memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Nah, selain itu, para saksi ini juga telah menjalani atau meminta perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta, agar mereka tidak diintervensi ataupun ditekan dalam memberikan kesaksian terkait kasus ini. Nah, pemeriksaan itu sudah berjalan kemarin 3 orang guru, dan rencananya pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, yaitu orang tua korban di Polres Metro Depok sekira pukul 13 pada hari ini. Nah, dari para korban sendiri, saksi hukum, saksi dan juga penasihat hukum atau tim kuasa hukum dari korban mengatakan pelaku diminta untuk dihukum seberat-beratnya oleh keluarga korban karena apa yang telah dilakukannya itu telah meninggalkan trauma mendalam di secara fisik dan juga secara psikis di dalam diri korban. Nah, salah satunya itu seorang korban berusia 8 tahun berinisial AMW yang mengalami kakinya agak sedikit bengkok karena adanya penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku Meita Irianti yang merupakan pemilik sekaligus influencer parenting. Nah, keluarga korban berharap agar kasus ini ditangani secara tuntas tanpa ada tekanan dan pelaku diberikan hukum yang setinggi-tingginya. Demikian yang bisa kami laporkan, Yustina. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Hieronymus Rama, wartawan Tribun News Depok, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Fatia Fairuza, tim kuasa hukum korban.
Ya, baik, hari ini kami akan melanjutkan proses hukum terkait kasus penganiayaan bayi di DKRD Kota Depok. Dan hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi, yaitu guru-guru yang bekerja di Wensel School Indonesia. Kalau dari guru sendiri katanya juga ada ancaman ya. Untuk itu kami pastikan kami juga selaku tim advokasi kasus ini juga akan melindungi para saksi, karena kemarin kami juga sudah pergi meminta asistensi khusus kepada LPSK. Mbak, itu kan guru-guru berani berbicara, artinya memang seperti apa sih keseharian Bu Tata sendiri? Pemirsa, seorang mahasiswi program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh bernama Siti Alia Humaria yang berusia 21 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 1 Agustus 2024. Informasi diperoleh kejadian tersebut pertama kali diketahui orang tuanya bernama Nurlela Wati yang berusia 53 tahun. Saat itu ia membangunkan anaknya untuk sholat zuhur, namun betapa kagetnya saat dibangunkan almarhumah Siti Alia Humaira sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News. Rekan Yusmandin Idris, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Yusnina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, warga desa Ngedung Alu, Kota Juang Biren, kemarin pada Kamis ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan luka memar di bagian leher dan luka lainnya. Ibunya merasa terkejut karena saat itu dia pergi ke sawah dan pulang ke sawah melihat anaknya sudah meninggal dunia. Kasus tersebut kemudian menjadi atensi Polres Biren dan turun ke lapangan melakukan penyelidikan dan sekaligus menghimpun berbagai keterangan dan informasi dari para gisi dan juga tetangga korban. Akhirnya diketahui yang bahwa pelaku pembunuhan berinisial RJ, warga Mukti, Kecamatan Kutablang Biren, dan tersangka ditangkap pada Jumat pada sekitar pukul 08.30 WIB Jumat pagi di kawasan Desa Musi. Penangkapan terpaksa dilakukan dengan penembakan di kaki karena gelagat melarikan diri saat hendak ditangkap. Kemudian tersangka dibawa ke Polres Biren. Dari pengakuan tersangka, pembunuhan dilakukan karena dendamnya karena 5 hari sebelumnya tersangka minta pinjam sepeda motor pada korban namun tidak diberikan. Karena dendam tersebut maka tersangka mengintai kapan keadaan rumah kosong dan pas pada Kamis siang rumah dalam keadaan kosong dan melihat korban di dalam dan langsung masuk, langsung membunuh. Pengakuan tersangka di depan Kapolres Biren AKP Jatmiku SH MH serta Kasat Reskrim AKP Adimas dan sejak hasilnya mengaku pembunuhan dilakukan karena dendam. Dendamnya karena tidak diberikan pinjam sepeda motor beberapa sebelumnya. Tersangka sering ke desa tersebut karena ada keluarganya di belakang rumah korban atau berjarak sekitar 100 meter dengan rumah korban. Jadi tersangka melakukan pembunuhan dengan memukul di bagian wajah dan menekan dengan mantel saat di kamar korban. Tersangka mengambil HP dan uang kontan 1.200 dan kemudian melarikan diri. Dari penyelidikan tersebut yang bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan rasa dendam dan juga tidak ada faktor lainnya. Dari keterangan yang diperoleh tersangka sudah diamankan dan akan mengancam hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Saat ini tersangka masih di Polres Biren menyelesaikan penyelidikan dan juga pengembangan kasus tersebut. Demikian Justina. Terima kasih rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKBP Jatmiko, Kapolres Biren. Dari olah TKP, tim Inavis di sekitar tempat kejadian perkara temukan sidik jari dan juga ada juga dari barang bukti yang ada kita lakukan
yang hilang, punya korban kita lakukan penyidikan. Sehingga kita semua petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, baik petunjuk di TKP maupun keterangan para saksi kita modal sehingga bisa mengungkap pelaku dengan tersangka atas inisial RJ. Ada hubungan khusus dengan antara tersangka dengan korban? Untuk Seorang istri bernama Allen yang berusia 31 tahun menjadi tersangka selesai menusuk suaminya sendiri Rino Yadi alias Rino yang berusia 29 tahun di rumahnya yang berada di Jalan Bunga Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Padan, Belitung. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk dan meninggal dunia. Korban pun telah dimakamkan pihak keluarga, sementara itu tersangka telah diringkus unit opsional Satreskrim Polres Belitung. Untuk informasi selengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Adelina Nurbalitasari, wartawan Pos Belitung, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Adelina, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners, insiden tragis terjadi di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, di mana seorang istri bernama Allen menikam suaminya Rino Yadi hingga tewas. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menyayat hati masyarakat setempat dan memicu keprihatinan mendalam. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Jumat 2 Agustus 2024 dini hari. Menurut Ketua RT 20 RW 9 Yadi, insiden ini diduga dipicu oleh masalah keluarga yang sudah lama berlangsung. Korban dan pelaku diketahui sering terlibat cekcok sebelum insiden ini terjadi. Dini hari sebelum kejadian tersebut, Rino pulang dalam keadaan mabuk dan terjadilah pertengkaran hebat. Kanit Pidum Satreskrim Polres Belitung, Aibtu Romansa Adam menjelaskan bahwa dari pengakuan tersangka, cekcok tersebut terjadi karena Rino yang dalam keadaan mabuk membahas masalah keluarga istri yang kemudian diabaikan dan didiamkan oleh tersangka Allen. Namun suaminya justru lebih agresif dan sempat meminta istri berhubungan badan meskipun tersangka sedang berhalangan. Korban juga sempat menakut-nakuti tersangka dengan menggoreskan celurit di tangannya sendiri. Tersangka sempat berpikir setelah selesai dilayani, suaminya akan tidur. Namun justru emosi korban kembali naik dan cekcok pun kembali terjadi. Tersangka lalu menikam korban dengan pisau dapur bergagang pink. Sementara ini pihak kepolisian mengamankan bukti berupa pisau dapur bergagang pink, kasur, dan celana korban yang diamankan dari TKP. Saat ini tersangka pun telah diamankan oleh unit opsional Satreskrim Polres Belitung, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Atas kejadian ini tersangka terancam penjara dengan tuntutan primer pasal 338 subsidiar 351 ayat 3. Kemudian kemungkinan pula akan dirangkap dengan pasal tentang KDRT. Namun pihak kepolisian masih akan terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi atas kasus tersebut. Demikian laporan saya, rekan Justina. Terima kasih, rekan Adelina Nurbalitasari, wartawan Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bengkulu, pemirsa. Satu personel Satreskrim Polres Seluma meninggal dunia saat berupaya melakukan penangkapan pelaku pembacokan 2 warga Kelurahan Sembayat. Bribda Sony terkena sabetan senjata tajam berupa parang saat berupaya melakukan penangkapan pelaku yang diketahui berjumlah 3 orang di kawasan perkebunan Ulu Puguk, Kecamatan Seluma Utara pada Jumat malam tanggal 2 Agustus 2024 kemarin. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Yayan Hartono, wartawan Tribun Bengkulu. Rekan Yayan, silakan laporan dari Anda. Baiklah rekan Justina juga sahabat Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Seluma dapat saya sampaikan bahwa peristiwa pembunuhan anggota polisi Bribda Sony Bintang Afallah yang merupakan personil Satreskrim Polres Seluma terjadi pada Jumat sekira pukul 16 kemarin. Peristiwa ini diawali dengan laporan dari masyarakat terhadap pembacokan yang terjadi pada hari Kamis siang terhadap 2 warga Kelurahan Sembayat. Lalu pada Jumat kira pukul 14 sebanyak 13 orang tim Satreskrim Polres Seluma bermaksud akan melaksanakan olah TKP dan pengejaran terhadap pelaku pembacokan.
sekira pukul 16, dikarenakan jalan untuk menuju ke lokasi ataupun pondok pelaku ini sangat sulit, sehingga eh, anggota Satreskrim memarkirkan kendaraan jauh dari TKP ataupun pondok pelaku. Untuk ke pondok pelaku, anggota Satreskrim harus berjalan kaki sejauh 5 km atau dia ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Kira pukul 16 kemarin atau Jumat, rombongan Satreskrim yang akan melakukan olah TKP tiba di pondok pelaku, namun langsung disambut oleh ketiga pelaku yang diketahui bapak dan anak ini langsung menyerang anggota Satreskrim yang datang. Secara membabi buta, bapak pelaku berikut anaknya yang masih berumur 13 tahun maksud kami, bernama Ardan dan Reki, langsung membabi buta membacok anggota yang datang. Naasnya Bribda Sony Bintang Apollah terkena bacokan tersebut, juga Kanit Pidum Bambang Iliadi. Untuk Bribda Sony mengalami luka cukup parah di pergelangan tangan, lengan, juga kepala dan kaki. Untuk Kanit Pidum, Bribda Bambang Iliadi mengalami luka di tangan dan lengan, namun masih bisa diselamatkan. Sementara Bribda Sony akibat bacokan tersebut kehilangan banyak darah dan saat akan dibawa ke RSUD Tais dinyatakan meninggal dunia. Untuk kedua pelaku langsung dilumpuhkan oleh petugas dengan tembakan yang terukur, sehingga langsung tewas di lokasi. Sementara itu untuk jasad Bribda Sony tadi malam kira pukul 00.15 langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Informasi yang kami dapat hari ini jasad Bribda Sony langsung dikebumikan di Kota Bengkulu. Demikian, Justina. Baik, rekan Yayan Hartono, wartawan Tribun Bengkulu, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sosok pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia dalam kamar hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat 3 Agustus 2024 malam hari. Hotel tersebut berlokasi di Jalan Bunggasi, Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia. Saat ditemukan, pria tersebut hanya mengenakan celana panjang tanpa pakaian yang melekat di badannya. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Ahlun Wahid, wartawan Tribun News Sultra. Rekan Ahlun, silakan laporan dari Anda. Baik, terima kasih Justina, melaporkan dari Tribun News Sulawesi Tenggara. Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal di salah satu kamar hotel di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Saat berada dalam kamar, pihak kepolisian menemukan jasad pria tersebut hanya mengenakan celana panjang hitam tanpa mengenakan atasan baju. Pada pria tersebut tidak dilengkapi identitas. Pada saat ini kepolisian Polresta Kendari menginvestigasi terkait identitas milik mayat tersebut. Dan hari ini pada tanggal 3 Agustus atau hari Sabtu pada pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah, jasad pria tersebut kembali di Rumah Sakit Kendari di Kota Kendari. Kita akan melakukan visum luar mayat tersebut. Nah, untuk korban, keluarga belum melaporkan terkait atau pihak kepolisian belum menemukan informasi terkait identitas milik korban ataupun keluarga milik korban sampai hari ini juga belum datang untuk melapor atau melihat jasad atau korban tersebut. Oke, demikian Justina studio. Baik, rekan Ahlun Wahid, wartawan Tribun News Sultra, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah video TikTok berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah oleh pemilik akun @ibuguru.karin11 viral di media sosial dan dibagikan di beberapa platform media sosial seperti Facebook dan grup WhatsApp.
Dalam video TikTok tersebut, pemilik akun @ibuguru.karin11 terlihat menjawab pertanyaan pemilik akun TikTok @1d soal besaran honor yang diterima guru honorer di SMKN 6 ND yang berlokasi di Wolobeto, Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait jawaban seorang guru honorer terkait gaji ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Flores, rekan Albert Aquinaldo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten ND, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat kami laporkan bahwa sebuah video TikTok berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah oleh pemilik akun TikTok bernama @ibuguru Karin 11 viral di media sosial dan dibagikan di beberapa platform media sosial seperti Facebook dan grup WhatsApp. Dalam video TikTok tersebut, pemilik akun TikTok @ibuguru_karin11 terlihat menjawab pertanyaan dari pemilik akun TikTok atas nama @1 soal besaran honor yang diterima oleh guru honorer di SMK Negeri 6 ND yang berlokasi di Wolobeto, Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilik akun TikTok @ibuguru_karin11 yang terlihat mengenakan pakaian seragam berwarna biru berkombinasi putih menjawab pertanyaan netizen di akun TikToknya, dan terlihat juga percakapan ibu guru di SMK balas pakai VT. Demikian pertanyaan pemilik akun TikTok @1. Pertanyaan ini pemilik akun TikTok Ibuguru Karin kemudian menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sudah menyakitkan. Nah, kemudian dia bertanya ke salah satu teman gurunya ya terkait dengan besaran gaji yang diterima oleh rekan-rekannya yang pada saat itu berada di halaman sekolah. Pemilik akun TikTok Ibuguru Karin kemudian mendekati salah seorang guru perempuan yang dipanggil Ibu Yani dan langsung dijawab oleh seorang ibu guru yang dipanggil Ibu Yani, menjawab 250.000 per bulan. Pemilik akun TikTok Ibuguru Karin kembali menyanyikan besaran gaji salah satu guru lain perempuan yang juga berdiri di dekat Ibu Yani, dan jawaban yang sama diterima dari ibu guru yang ditanya oleh pemilik akun TikTok Ibuguru Karin 11 yang juga merupakan guru SMK Negeri 6 ND yang bersatu sebagai guru P3K. Menanggapi viralnya unggahan tersebut, Kepala SMK 6 ND, Kepala SMK 6 ND Arsat yang dihubungi Tribun Flores Jumat 2 Agustus 2004 melalui telepon seluler mengakui kondisi tersebut. Menurut Arsat, kondisi itu sudah berlangsung sejak tahun ajaran 2023-2024 hingga saat ini. Dia menjelaskan bahwa sumber dana yang digunakan yang diperoleh untuk membayar honor para guru honorer di sekolah tersebut bersumber dari dana BOS dan juga dana komite yang terakomodir, yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu guru yang menerima dana BOS merupakan para guru yang sudah terdaftar di dalam Dapodik, sedangkan guru yang belum terdaftar di Dapodik mendapatkan honor dari komite sekolah. Jumlah guru honor yang sudah terakomodir di Dapodik dan mendapat honor atau gaji dari dana BOS sebanyak 9 orang yang dibagi rata dengan besaran masing-masing guru honor kurang lebih sekitar 290.000 ditambah dengan dana komite, namun dihitung sesuai jumlah jam mengajar yang rata-rata masing-masing guru mengajar mempunyai jam mengajar di atas 15 sampai 20 jam dengan pembayaran 1 jam mengajar sebesar 20.000. Sedangkan guru honor yang belum terdaftar di Dapodik atau yang baru mengajar 1 sampai 2 tahun di SMK Negeri 6 ND mendapat honor atau gaji yang bersumber dari dana komite SMK 6 ND yang berjumlah 3 orang.
dijelaskan Arsad, saat ini ketersediaan guru dan pegawai di SMK Negeri 6 sendiri berjumlah 18 orang yang terdiri dari 8 orang guru ASN termasuk kepala sekolah dan juga guru P3K, guru honor berjumlah 6 orang ditambah 1 pegawai dan juga guru honor komite berjumlah 4 orang. Sedangkan jumlah murid pada tahun 2024 berjumlah 42 orang. Sementara itu, Samsudin, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten ND yang ditemui di Tribun Flores secara terpisah pada Jumat 2 Agustus 2024 di kantor DPRD Kabupaten ND, mengatakan secara etika seharusnya unggahan tersebut tidak perlu dilakukan. Dia mengatakan bahwa seharusnya teman-teman guru honor di SMK Negeri 6 mendatangi lembaga DPRD Kabupaten ND apabila kesulitan menjangkau kantor DPRD provinsi yang berada di Kupang. Unggahan itu menurut politisi PKB itu seolah-olah pemerintah dan lembaga DPRD tidak memperhatikan nasib guru honorer, termasuk Komisi 3 DPRD Kabupaten ND juga dinilai tidak memperhatikan nasib para guru honor di Kabupaten ND sendiri. Dikatakan Samsudin, Komisi 3 DPRD akan menyampaikan kondisi gaji guru honorer di SMK 3 yang saat ini sedang viral di media sosial dan akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Provinsi NTT yang membidangi Komisi Pendidikan dan meneruskan informasi tersebut kepada anggota DPRD RI dari Kabupaten ND terkait dengan kondisi tersebut. Sementara itu, penjabat Bupati ND Agustinus Kingasi juga sempat menanggapi unggahan tersebut yang mengatakan bahwa secara etika pemilik akun Ibu Guru Karin 11 yang juga merupakan guru di SMK Negeri 6 yang berstatus P3K tidak memiliki etika dan dia menyarankan agar pemilik akun TikTok Ibu Guru Karin 11 yang juga merupakan guru P3K tersebut harus memahami etika seorang ASN, apalagi dirinya berstatus P3K, dan dia juga akan menyampaikan bahwa akan melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Albert Aquinaldo, wartawan Tribun Flores, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Syamsuddin, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten ND. Video lagi baru-baru viral ya, dengan guru dari SMK Negeri 6 di ND dengan gaji honor ibu guru dengan 210.000. Secara etika memang seperti kita tahu bersama, bahwa itu namanya provinsi. SMK, SMA kan benar provinsi. Tapi kurang bagus, kurang elok. Sebenarnya Bapak Ibu guru harus berdialog dengan datang di lembaga DPRD, kalaupun di provinsi dengan teman-teman provinsi tidak. Atlet dayung Sulawesi Selatan yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengeluhkan honor 2 bulan belum dibayar. Padahal mereka telah berlatih keras demi mengharumkan nama Sulsel di event olahraga terbesar di Indonesia ini. Ditambah lagi target Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulsel cukup berat, yakni masuk 5 besar. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur. Rekan Kaswadi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Justina. Benar bahwa atlet dayung Sulsel 2 bulan belum menerima honor setelah latihan cukup lama. Atlet dayung ini sudah memulai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar pada 8 sampai 10 September itu sejak Januari lalu, dan kini sejelang menuju PON, mereka masih terus intensitas latihan dan sangat tinggi tentunya dengan 3 sampai 4 jam. Namun selama 2 bulan terakhir ini gaji mereka yakni di bulan Juni dan Juli ini belum dibayar. Nah, tentunya ini mengganggu dari kesiapan atlet sendiri karena honor atau uang saku yang seyogyanya untuk digunakan untuk akomodasi seperti membeli makanan, membeli vitamin dan kebutuhan-kebutuhan lainnya terpaksa tidak dilakukan, dan
kalaupun dilakukan itu harus hutang ataupun karbon ke tempat lain, sehingga hal ini sangat berpengaruh kepada persiapan atlet. Di lain sisi target dari KONI diberikan itu cukup berat karena mereka ingin menargetkan masuk 5 besar untuk memperbaiki posisi hasil dari PON Papua Lalu yang hanya berada di peringkat 11. Nah, di cabur dayung sendiri ini ditargetkan meraih 2 medali emas dari 8 nomor yang diikuti di nomor 200 meter Dragon Boat, kemudian 500 meter, 1000 meter, dan ada juga mix dari putra dan putri dari Sulawesi Selatan. Dan dari tak hanya ternyata dari cabur dayung, juga permasalahan yang sama juga dialami dari seluruh cabur yang ada di Sulawesi Selatan. Dari tadi atlet Kempo juga merasakan hal yang sama, honornya 2 bulan belum dibayar, yakni Juni dan Juli. Kemudian untuk nilainya juga ini belum pasti karena terakhir yang diterima itu 1.500.000 dan untuk dijanjikan di Juni-Juli ini sebesar 2 juta, namun belum ada kepastian bahwa nominal tersebut. Sementara dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan ini, Kadisporam, dia menyampaikan bahwa honor ini akan segera dicairkan dalam 1 atau 2 hari belakangan, sementara dalam proses administrasi di BKAD atau Badan Aset dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan ini memang terkendala karena anggaran yang sangat terbatas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut di PON, yakni hanya awalnya anggaran yang diberikan itu cuma 17,5 miliar dan ada tambahan dana parsial sebesar 14 miliar, dan dana inilah yang digunakan nantinya untuk membayarkan honor atlet dan hal-hal yang masih dianggap kurang untuk pagelaran menuju PON mendatang. Sekian, Justina. Terima kasih rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pelatih Dayung Sulsel Timur. Coach, fokus latihan sekarang ini bagaimana Coach, sudah persiapannya juga? Ya, kami sekarang sudah fokus di pertandingan dengan intensitas yang tinggi latihannya. Volume latihan yang kurang, ya, karena semakin dekat ini. Kami jaga kondisi kesehatan anak-anak juga, jangan sampai ada yang cedera, ada yang sakit. Ini latihan berapa kali sehari, Coach? Dalam 1 hari ada hari yang 3 kali, 3 kali latihan sehari, ada hari yang hanya 2 kali, 1 hari. Tapi tidak ada 1 hari itu 1 kali latihan, minimal 2 kali. 2 kali. Ya. Itu durasi waktu latihannya berapa jam, Coach? Ada memang durasi latihan yang intensitasnya ya paling tidak sampai 1 jam. Polisi mendapatkan informasi dari warga Kelurahan Bulak-Galik, Bandar Lampung, bahwa ada peredaran narkoba di Jalan Dewi Sartika. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat dan langsung meringkus 1 bandar narkoba yang bernama Mahyudin, berusia 19 tahun. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung yang telah terhubung bersama kita. Rekan Bayu, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Justina. Benar, pada tanggal 31 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10, tim dari jajaran Polsek Teluk Betung Utara mengamankan 1 orang bandar narkoba yang bernama Mahyudin, yang merupakan bandar di mana pelaku penyalahgunaan narkoba ini diamankan polisi karena kedapatan memiliki barang haram jenis ganja sebanyak 9 kg, kemudian sabu-sabu sebanyak 241 gram sabu. Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Abdul Waras, dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin di Polsek Teluk Betung Utara mengatakan pelaku ini merupakan bandar yang telah diincar oleh polisi, dan hasil dari informasi masyarakat tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Bulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, polisi berhasil mengamankan pelaku tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Kombes Pol Abdul Waras, pelaku ini membawa barang haram tersebut dari
Palembang, Sumatera Selatan yang akan diedarkan di wilayah Kota Bandar Lampung. Pelaku menggunakan bis, kemudian berhenti di tol Itera, kemudian dia memasuki wilayah Kota Bandar Lampung. Hingga saat ini, untuk tersangka lainnya masih dilakukan penyelidikan oleh tim dari Sat Narkoba Polda Lampung, Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung, mohon maaf, untuk melakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Dan berdasarkan keterangan dari tersangka juga saat diwawancarai oleh awak media, pelaku menggunakan barang haram tersebut untuk kehidupannya sehari-hari. Dan setiap kali dia mengantarkan diupah sebanyak sebesar 6 juta sampai 7 juta setiap kali antar. Dan pelaku juga mengakui sudah sekitar 2-3 kali dia melakukan membawa barang haram tersebut dari Palembang ke Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama Kombes Pol Abdul Waras, Kapolresta Bandar Lampung. Penyidikan kita terhadap yang bersangkutan bahwa barang ini didapat atau hasil pengiriman dari Sumatera Selatan. Ini masih dalam pengembangan kita. Kemudian harapan kita tentu ini menjadi perhatian kita karena kejahatan narkotika adalah kejahatan extraordinary crime. Ini sangat memprihatinkan. Nanti kita harus menjaga generasi muda kita. Ada beberapa upaya yang kita lakukan. Tentu yang pertama untuk pengungkapan kasus ya, apabila ada penyalahgunaan terutama pada bandar, ya, ini menjadi target kita. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, kita lakukan upaya preventif, ya, yaitu dengan pencegahan, memberikan pemahaman kepada sasaran-sasaran yang digunakan oleh para bandar ini, yaitu misalkan adik-adik. Pemirsa, warga desa Kuaron Diwe, Jombang ngamuk banyak aktivitas jual beli minuman keras atau miras yang menyebabkan keributan. Polisi langsung turun tangan sampai pasang garis polisi. Dari pantauan surya di lokasi pada Kamis 1 Agustus 2024 sejak pukul 8 malam, warga desa Kuaron berbondong-bondong mendatangi warung yang dicurigai menjual miras. Sepanjang jalan warga berteriak dan meminta warung tersebut dibongkar hingga dibakar. Amarah warga tampak memuncak karena lokasi warung tersebut sering menjadi tempat mabuk-mabukan hingga menyebabkan keributan. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Anggit Puji Widodo, wartawan harian Surya. Rekan Anggit, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Justina yang di studio, dan selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Dari Jombang, Anggit Puji Widodo mengabarkan dari desa Kuaron, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada Kamis malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak ratusan warga ini menggeruduk 3 warung yang dicurigai menjual miras dan menyediakan wanita penghibur malam. Amarah warga itu sudah memuncak karena sudah sering kali 3 warung itu diingatkan oleh warga sekitar bahwasanya tidak boleh ada kegiatan-kegiatan seperti karaoke, menjual miras, ataupun menyediakan hiburan malam. Namun ketiga warung itu tetap menyediakan. Kurang lebih selama 2 tahun ini, 2 tahun ke belakang, warga sering mengeluh karena memang aktivitas di ketiga warung itu sangat meresahkan. Beberapa di antara warga juga merasa aktivitas tersebut sangat tidak cocok berada di desa Kuaron, karena di desa Kuaron juga dekat dengan area pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Tebuireng dan juga pondok pesantren Al-Aqobah. Warga yang saat Kamis malam itu akhirnya sudah memuncak amarahnya dan menggeruduk 3 warung itu satu persatu. Salah satu warung juga dibongkar paksa oleh warga dan juga pihak kepolisian yang ada di lokasi. Warga ingin pihak polisi tegas untuk menindak beroperasinya 3 warung tersebut. Warga sebenarnya ingin warung tersebut dibongkar langsung atau dibakar, namun pihak polisi dari Polsek Diwe tidak mengindahkan atau tidak menginginkan permintaan warga tersebut karena lebih mengedepankan preventif. Akhirnya warga
dan pihak polisi berdiskusi saat malam itu, dan hasilnya adalah pihak polisi memasang garis polisi di 3 warung kopi itu. Kapolsek Diwo Ibtu Edi Widodo saat dikonfirmasi mengatakan memang ada keluhan dari masyarakat yang mereka terima, ada laporan dari masyarakat. Walhasil pihaknya langsung mengecek ke lokasi. Namun saat dicek ke lokasi, ketiga warung itu sudah tutup atau tidak beroperasi, sama sekali tidak ada orang. Sehingga pihak polisi hanya melakukan penindakan seperti memasang garis polisi dan memanggil penjaga atau pemilik warung pada Jumat paginya. Untuk informasi lebih lanjutnya, apakah dari pemilik atau penjaga warung sudah dipanggil ke Polsek Dewa? Kami masih berusaha menghubungi dari pihak Polsek Dewa, apakah kasus ini sudah bisa teratasi atau belum. Yang jelas, pihak kepolisian ingin pemilik dan penjaga warung ini datang untuk dijelaskan bahwasanya warga tidak menghendaki adanya aktivitas seperti menjual miras, menyediakan wanita malam, serta karaoke di tempat tersebut. Karena warga menyebut ketiga warung itu adalah pusat dari keributan, sering terjadi keributan di daerah tersebut, yang dikarenakan banyak orang mabuk dan warga juga beberapa kali sempat dipalak dan juga sempat terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Sampai hari ini informasi selanjutnya masih kami coba gali lagi, apakah ketiga warung itu masih beroperasi, dan juga kami masih menghubungi pihak Polsek dan juga perangkat desa. Terima kasih, rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Puji Widodo, wartawan harian Surya atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ke informasi selanjutnya, ribuan ton batu bara ditambang yang berada di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Batu bara yang baru dikeruk sudah terbakar sejak beberapa waktu lalu. Akibatnya warga sekitar lokasi merasa cemas dan berdampak buruk bagi kesehatan. Tumpukan batu bara tersebut mengeluarkan asap tebal dengan bau tak sedap. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Muzakir, wartawan Tribun Jambi. Rekan Muzakir, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Dapat kami laporkan di Sungai Gelam, Kecamatan Sungai. Yang terbakar itu sudah, maksudnya batu bara yang terbakar itu sudah terjadi sejak sekitar 2 bulan yang lalu. Tumpukan batu bara tersebut mengeluarkan asap tebal dengan bau tak sedap. Warga sekitar menyebut jika terbakarnya batu bara ini sudah membuat masyarakat resah, apalagi banyak masyarakat yang sudah mengalami batuk dan sesak napas. Warga setempat menyebut jika sampai saat ini belum ada upaya pemadaman dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Dan kemarin baru
BPBD Kabupaten Muaro Jambi sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemadaman. Dan sampai saat ini masih berupaya untuk melakukan pemadaman. Mereka berharap agar api yang membakar batubara tersebut segera dipadamkan, sebab asap yang dikeluarkan dari terbakarnya batubara ini sangat menyengat dan membuat warga terserang penyakit. Selain itu, masyarakat juga berharap agar tumpukan batubara ini segera diangkut agar tidak menimbulkan permasalahan lain. Saat ini memang perusahaan ini tidak beroperasi lagi sejak sekitar 1 tahun yang lalu, dan mulut tambang dan batubara yang sudah dikeruk terbengkalai. Seperti itu rekan Justina di studio. Terima kasih rekan Muzakir, wartawan Tribun Jambi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Penyerahan santunan kepada keluarga mendiang Sri Wahyuni, korban tewas insiden kecelakaan di Lumajang, berlangsung emosional pada Jumat 2 Agustus 2024. Tangis keluarga pecah mendapati kepergian mendiang yang mengalami insiden kecelakaan di Jalan Raya Condro Pasirian pada Selasa 30 Juli lalu. Kapolres Lumajang AKBP M. Zaidur Rafiq bersama Jasara Harja menyerahkan secara langsung santunan meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah kepada warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Erwin Wicaksono, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Erwin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, rekan Justina di studio melaporkan di Lumajang, Jawa Timur. Ya, isak tangis mewarnai pemberian santunan kematian yang diberikan oleh Jasara Harja dan Polres Lumajang kepada keluarga Al-Faris yang Sri Wahyuni yang merupakan korban tewas insiden kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Condro pada Selasa lalu. Pemberian santunan sendiri diawali dengan kunjungan dari Kapolres Lumajang, KBP M. Zaidur Rafiq beserta perwakilan dari Jasara Harja, dan kemudian para keluarga mendiang menyambutnya dengan isak tangis terharu dan sekaligus mengenang kepergian dari mendiang Sri Wahyuni yang meninggal secara tragis akibat terlindas sebuah truk ketika menjalani perjalanan yang ada di Jalan Raya Condro pada beberapa lalu. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Kapolres Lumajang dan juga Jasara Harja atas kejadian yang menimpa keluarga. Tribuners, bahwa besaran dari santunan kematian tersebut menurut Jasara Harja sendiri sebesar 50 juta rupiah, dan memang jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sementara itu Kapolres Lumajang memastikan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini masih tetap dilakukan oleh kepolisian, dan pihak kepolisian menduga bahwa ada unsur kelalaian dari supir truk, yakni yang mengendarai truk Mitsubishi Cold Diesel yang mengangkut pasir tersebut. Dan pada saat kejadian berlangsung, korban diketahui sudah memberikan tanda sein ke kanan, namun sebuah truk yang melintas dari arah barat ke timur justru melindas motor korban, yakni Yamaha Mio, sehingga membuat korban mengalami luka parah di bagian kepala kami, dan dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Dan Kapolres Lumajang juga mengimbau kepada para pengusaha ekspedisi truk dan masyarakat agar terlebih dahulu mempersiapkan kelayakan jalan dari kendaraannya sebelum melintas ke jalan raya demi keselamatan bersama. Begitu rekan Justina di studio. Baik rekan Erwin Wicaksono, wartawan Tribun Jatim Timur, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Ya, pemberian santunan ini seperti apa? Ya, ini kan memang santunan memang hak dari masyarakat. Kita bersama Jasara Harja, ya kami turut hadir untuk turut berbelasungkawa dengan kejadian ini, dengan adanya laka lantas yang ada di tempat kita, dan akhirnya
mengakibatkan korban fatalitas dan meninggalnya seorang ibu. Kami turut hadir berbelasungkawa dan keluarga. Himbauan untuk keselamatan lalu lintas sejauh ini dari mana? Ini yang kami himbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa di jalan ini kan risikonya kecelakaan. Karena itu saya minta memang kehati-hatian, kepedulian untuk mempersiapkan kendaraan sebelum dipakai, dicek ya, baik itu mungkin rem dan seterusnya. Terutama ini bagi pengendara-pengendara angkutan. Pom bensin Benatoy yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Benatoy, Kecamatan Bunda, Kota Bima terbakar pada Jumat 2 Agustus 2024 sekira pukul 3:30 sore hari. Saat kejadian, warga tengah mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bima, Didi Fahdiansyah, mengatakan kebakaran bermula saat petugas SPBU mengisi BBM ke dalam jerigen. Namun saat menekan tombol nozzle, justru api yang keluar. Untuk informasi lebih lengkapnya, terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok. Rekan Tony, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Justina dan juga Tribuner. Selamat siang dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan dari Kota Bima, yakni di pom bensin yang berada di Kelurahan Benatoy, Kecamatan Empunda, Kota Bima, telah terjadi kebakaran di pom bensin tersebut. Nah, namun api ini dapat dipadamkan oleh para petugas SPBU dan beruntung api tidak membesar. Nah, saat kami konfirmasi kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima, Didi Fahdiansyah, menceritakan bahwa kebakaran itu bermula pada saat petugas SPBU hendak mengisi bensin ke dalam jerigen, namun saat menekan tombol nozzle justru yang keluar adalah api. Nah, ketika insiden yang terjadi pada Jumat 2 Agustus sekitar pukul 15.30 WITA ini, saat itu sedang ramai kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak. Nah, saat insiden itu masyarakat yang mengantre BBM tersebut berhamburan keluar menyelamatkan diri, dan para petugas SPBU langsung dengan sigap memadamkan api dengan apar yang sudah tersedia dan pasir. Nah, selanjutnya petugas SPBU ini langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bima, dan pada saat Dinas Pemadaman Kota Bima datang memang api sudah padam. Nah, saat itu para petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung membersihkan sisa-sisa dari pasir dan membersihkan areal dari SPBU ini. Nah, Didi Fahdiansyah mengatakan bahwa berhasil dipadamkan api ini oleh petugas SPBU ini adalah berkat kecermatan dari para petugas SPBU, karena dikhawatirkan api juga akan merembet, namun beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Begitu rekan Justina, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, selang sehari terima rekomendasi dari PAN, Frederick Victor Palimbong terima rekomendasi dari Nasdem bertarung di Pilkada 2024. Layaknya pagelaran rally MotoGP yang tak ada jeda, Frederick Victor Palimbong atau FVP kembali menerima surat rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju di Pilkada 2024 Toraja Utara. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja. Rekan Freddy, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong, yang digadang-gadang akan maju di Pilkada
Toraja Utara 2024 telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional ketika Frederick Victor Palimbong ini berkunjung ke rumah Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN, kediamannya di Jalan Widya Chandra, nomor 16, Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 malam. Kepada Tribun Toraja, alumni Fakultas Teknik UNAS ini mengatakan bahwa hal ini tidak bukan akibat kerja keras dari tim dan juga partai-partai pengusung. Selain dari partai PAN, juga Frederick Victor Palimbong ini mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Nasdem, yaitu yang diwakili dari Ketua Nasdem Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Rusdi Masse, di kediamannya di Kota Makassar, tepatnya pada hari Jumat kemarin, tanggal 2 Agustus 2024. Dan kepada Tribun Toraja juga, ia mengatakan bahwa ke depan akan ada deklarasi menjelang pendaftaran di KPU. Selain itu juga adanya partai-partai lain yang juga akan memberikan surat rekomendasi, diantaranya seperti PDIP dan PSI. Dan Frederick Victor Palimbong atau yang akrab disapa FVP ini juga sempat mengabadikan dokumentasi foto bersama Bapak Zulkifli Hasan dan juga Bapak Atta Rajasa dan juga Raffi Ahmad, yang diketahui bahwa influencer dan artis asal kota Bandung ini merupakan kader partai PAN. Seperti itu, Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Freddy Sambal, wartawan Tribun Toraja, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya pemirsa. Menjelang Hari Kemerdekaan, Badan Kesbangpol Tanah Tidung bagikan 1000 bendera merah putih ke warga KTT. Dalam rangka menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Tidung, Badan Kesbangpol Tanah Tidung membagikan sekitar 1000 bendera kepada masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Bagi-bagi bendera gratis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Tanah Tidung. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rismayanti, wartawan Tribun Kaltara yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Rismayanti. Baik, terima kasih Justina dari Kabupaten Tanah Tidung melaporkan. Mendekati perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Badan Kesbangpol Tanah Tidung menggelar bagi-bagi bendera gratis untuk masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengajak dan mengimbau masyarakat Kabupaten Tanah Tidung untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Pembagian bendera secara gratis ini dilakukan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, diantaranya Desa Menjelutung, Tanah Merah, Tidung Pale, dan Tideng Pale Timur. Pada hari Kamis 1 Agustus hingga Jumat kemarin, tanggal 2 Agustus 2024. Turut hadir juga Sekretaris Badan Kesbangpol Tanah Tidung yang ikut membagikan langsung ke bendera merah putih kepada masyarakat sekitar. Harapannya melalui gerakan ini dapat menunjukkan bahwa bendera merah putih sebagai identitas, simbol, dan alat pemersatu bangsa Indonesia dapat berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Diungkap oleh staf bidang ideologi Badan Kesbangpol Tanah Tidung, Jemi Ardiansyah, Kementerian Pusat sudah memberikan surat edaran terkait pemasangan dan pemberian bendera secara gratis ini pada sejak bulan Mei lalu. Badan Kesbangpol Tanah Tidung juga sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali, untuk mengimbau kepala desa agar membagikan bendera gratis pada warganya. Dan pada saat melakukan pembagian ini, pihak desa diminta untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video sebagai bentuk laporan ke kementerian nantinya. Selain itu juga,
Harapannya dengan adanya pembagian bendera secara gratis ini, masyarakat dapat langsung berinisiatif memasang bendera di depan rumah masing-masing dan upaya itu tidak sia-sia karena masyarakat yang sudah mendapat bendera dengan antusias langsung memasang bendera di depan rumahnya. Pembagian ini dilakukan secara door to door atau rumah ke rumah agar lebih merata karena menurut Badan Kesbangpol jika diberikan di pinggir-pinggir jalan sasarannya kurang tepat dan ditakutkan akan double begitu. Selain Badan Kesbangpol, hampir seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tanah Tidung juga turut membagikan bendera gratis dan menyumbangkan 50 bendera yang dibagikan langsung kepada masyarakat sekitar. Demikian Justina yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih rekan Rismayanti, wartawan Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Industri kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang cukup eksis di wilayah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seperti halnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, banyak perkebunan kelapa sawit yang beroperasi. Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit juga menjadi satu penyeimbang pendapatan asli daerah atau PAD yang cukup besar. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Pangkan, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Pangkan, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih Justina. Betul bahwa saat ini dari Bupati Kotim ataupun pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama GAPKI ini meminta ataupun berharap bahwa GAPKI Kalimantan Tengah ataupun gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia ini untuk mengatasi masalah penjarahan dan juga pencurian kelapa sawit, yang mana industri kelapa sawit ini menjadi salah satu komoditas yang cukup eksis di wilayah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Yang seperti halnya Kota Waringin Timur ini memiliki banyak sekali perkebunan sawit yang beroperasi. Di sisi lain, perkebunan sawit juga menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah ataupun PAD yang cukup besar bagi Kota Waringin Timur. Kemudian dominasi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur adalah perkebunan kelapa sawit dengan jumlah total perusahaan sebanyak 58 buah. Yang mana hingga saat ini diketahui bahwa jumlah anggota dari GAPKI di Kalimantan Tengah ini berjumlah 118 orang. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Bupati Kota Waringin Timur, yang mana Kota Waringin Timur sendiri menjadi salah satu lokasi strategis industri kelapa sawit dan juga menjadi kontribusi besar terhadap perekonomian di Kota Waringin Timur. Dan dirinya pun mengatakan bahwa melalui penciptaan lapangan kerja, lalu peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perolehan devisa negara. Dan pada Provinsi Kalimantan Tengah, para anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ini menjadi wadah bagi para pengusaha dan juga perusahaan. Meski begitu, terdapat sejumlah permasalahan dan juga tantangan yang dialami oleh GAPKI Kalimantan Tengah. Yang pertama, adanya peraturan yang berubah-ubah. Lalu yang kedua, denda pada Undang-Undang Cipta Kerja ataupun UU CK pasal 110A dan juga 110B. Lalu yang ketiga, masih maraknya terjadi aksi penjarahan dan juga pencurian tandan buah segar ataupun kelapa sawit. Dan juga yang keempat, tantangan yang dihadapi ialah tidak semua perusahaan sawit menjadi anggota dari GAPKI. Dan Bupati Kotim pun berharap bahwa GAPKI Kalteng dapat merumuskan kebijakan dan juga strategi yang inovatif serta berkelanjutan bagi perkembangan industri kelapa sawit. Dirinya pun berharap GAPKI Kalteng dapat menjawab tantangan dan juga berperan aktif menaungi perusahaan kelapa sawit. Dan dirinya pun mengucapkan apresiasi kepada GAPKI yang telah berperan aktif dalam memajukan industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah, serta meminta untuk mengatasi ataupun menaungi para perusahaan sehingga tidak menjadi korban dari penjarahan ataupun pencurian buah kelapa sawit. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Terima kasih rekan Pangkan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, Ujang yang berusia 63 tahun, pria asal Garut, Jawa Barat, sudah 10 tahun jualan bendera di kota Gorontalo. Ia merupakan penjual bendera merah putih tertua dari Garut ke Gorontalo. Ujang mengatakan ia mulai berjualan bendera merah putih di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2014 silam. Berbekal keyakinannya saat itu, di usia 53 tahun, pria paruh baya ini terbang sendiri ke Gorontalo.
Untuk informasi lebih lengkapnya terkait sosok Ujang ini, kita telah terhubung bersama rekan Praila Karawan, wartawan Tribun Gorontalo. Rekan Praila, silakan laporan Anda. Baik rekan Justina, dan di Gorontalo sejak bulan Juli kemarin memang sudah banyak masyarakat yang berasal dari luar Gorontalo yang menjual bendera yang dibawa dari Bandung untuk dipasarkan di Gorontalo. Salah satunya ini Ujang yang berasal dari Garut. Ternyata dia sudah 10 tahun bolak-balik Gorontalo Garut untuk jualan bendera tiap tahunnya. Dan dia menjual bendera itu, dia berangkat dari hari Kamis kemarin, bulan Juli tanggal 18 2024, dan mulai berjualan pada Sabtu 20 Juli 2024. Ya, menurut Ujang dengan waktu segitu dia bisa meraup cuan banyak dari para pembeli di Gorontalo. Bendera yang dijual oleh Ujang bukanlah milik Ujang sendiri, namun dimiliki oleh seorang bos juga yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Sehingganya bendera yang dijual oleh Ujang juga berasal dari Bandung sebagai pusat tekstil di Indonesia. Harga bendera yang diberikan oleh Ujang terhadap satu bendera pun bervariasi, tergantung besar kecilnya bendera. Ada yang bermulai dari Rp25.000 hingga Rp350.000. Keuntungan yang bisa diambil oleh Ujang pun berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk satu bendera. Saat ini, kata Ujang, bendera yang paling digemari adalah bendera yang berukuran sedang dan paling banyak diburu oleh pengendara bentor maupun masyarakat umum untuk diletakkan di depan rumah. Kata Ujang, omset penjualan bendera saat ini sudah menurun sejak pandemi Corona-19, sejak pandemi lalu. Bahkan kata Ujang, dirinya pernah selama di Gorontalo hanya menumpang makan ataupun ngutang untuk biaya makan. Sedangkan uang tiket pulang ke Bandung, ia diminta kirim oleh keluarganya. Kalau itu pengalaman Ujang pada tahun 2021 ataupun di tahun 2022. Padahal sebelum Corona, Ujang ini bersama ketiga temannya kerap membawa pulang uang puluhan juta hasil dagangan bendera merah putih di Gorontalo. Ujang menduga setelah Corona banyak masyarakat yang sudah melek akan akses internet, sehingga banyak masyarakat yang sudah membeli bendera dengan cara online. Kebiasaan masyarakat tersebut, kata Ujang, bisa mematahkan semangat pedagang kecil seperti dirinya. Baik, Tribuners, itu yang dapat kami sampaikan, dan kembali ke studio rekan Justina. Terima kasih rekan Praila Karawan, wartawan Tribun Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Harga cabai rawit dan tomat kembali naik di Kota Manado, Sulawesi Utara. Misalnya pantauan tribunmanado.co.id pada Sabtu 3 Agustus 2024 hari ini, di Pasar Bersehati Manado cabai rawit naik Rp80.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harganya masih di angka Rp50.000 per kilogram. Tanya cabai rawit, harga tomat juga naik menjadi Rp18.000 dari Rp14.000 per kilogram. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Ferdi Kuhuhuku, wartawan Tribun Manado. Rekan Ferdi, silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Tribuners dan juga rekan Justina dari studio. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Justina, tepatnya pada hari ini,
harga cabai rawit kembali naik di Pasar Bersihati. Dari pantauan kami langsung di Pasar Bersihati, pasar terbesar di Kota Manado, harga cabai rawit ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana untuk pembelian hari ini per kilogram itu mencapai 80.000 per kilogram. Padahal kemarin dari pengakuan pedagang bernama Robi maksudnya, kemarin harganya masih 50.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit yang naik, harga tomat juga ikut mengalami kenaikan, yaitu sebesar 18.000 per kilogram dari harga sebelumnya 14.000 per kilogram. Hal ini tentunya mendapat keluhan dari masyarakat karena memang harga bahan pokok di beberapa hari ini memang tidak stabil. Tetapi Robi mengungkapkan sebagai pedagang mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena memang kenaikan harga dua bahan pokok ini, cabai rawit dan tomat ini, dipengaruhi juga stok yang masuk di Pasar Bersihati. Hal itu dijelaskan Robi karena memang dari dua bahan pokok ini yang masuk di Pasar Bersihati ini, selain stoknya yang memang kurang, ada pedagang-pedagang di pasar-pasar kecil seperti Pasar Tuminting, Pasar Bailang, dan juga beberapa pasar yang lain mengambil bahan juga di Pasar Bersihati, sehingga bahan ini terbagi di beberapa pasar. Itulah yang menjadi penyebab harga bahan pokok naik di Pasar Bersihati yang sudah saya sebutkan tadi. Dan menurutnya ini hal yang wajar, tetapi memang ia mengakui ada keluhan nih yang datang dari masyarakat karena harganya ini tiba-tiba naik di harga 80.000 terutama untuk cabai rawit. Tetapi meskipun naik, ia mengaku bahwa pembeli dari masyarakat ini tetap meningkat dan tetap laku karena masyarakat Manado sudah terbiasa makan makanan itu harus pedas, sehingga pembelian cabai rawit ini terus terjadi dan meningkat. Dan ia memprediksi harga cabai rawit ini akan turun pada hari Senin, tetapi itu juga tergantung dari stok yang akan masuk hari ini, karena di hari Minggu ini tidak ada pengiriman ke pasar, sehingga hanya ada ketika hari Senin pagi. Dan ia berharap semoga harga cabai rawit ini bisa normal seperti harga sebelumnya, yaitu paling mahal ada di sekitar 40.000 per kilogram sampai 50.000 per kilogram. Mungkin itu rekan Justina yang dapat saya laporkan dari Kota Manado, dikembalikan ke Anda. Terima kasih. Terima kasih rekan Ferdi Kuhuku, wartawan Tribun Manado, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah satwa liar hasil animal rescue dirawat oleh personel BPBD Kabupaten Tabalong. Satwa-satwa ini dipelihara oleh ahlinya yang sudah mendapatkan pelatihan penyelamatan hewan. Setidaknya ada 5 ekor ular dan seekor iguana yang saat ini masih ada di BPBD Kabupaten Tabalong. Beberapa di antaranya sudah dilepas liarkan. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Post yang telah terhubung bersama kita. Rekan Isti, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Jadi di Kabupaten Tabalong, khususnya BPBD Kabupaten Tabalong yang menangani penyelamatan hewan atau biasanya adanya laporan dari warga mengenai hewan-hewan atau satwa-satwa liar yang masuk rumah, biasanya melakukan penyelamatan ke rumah-rumah warga, dan hewan-hewan tersebut atau satwa tersebut langsung diamankan di Sekretariat BPBD Kabupaten Tabalong. Dan sebagian di antaranya ada yang dilepas liarkan, juga ada yang dibunuh. Nah, untuk satwa-satwa tersebut juga menjadi koleksi, saat ini dikoleksi oleh BPBD Kabupaten Tabalong. Beberapa koleksi yang ada di BPBD Kabupaten Tabalong itu diantaranya ada ular king koros, ular sanca, ular weling, dan ada juga ular hijau. Bahkan juga ada kadal yang didapati masuk rumah warga dan saat ini juga sudah diamankan oleh BPBD Kabupaten Tabalong. Dan tentunya untuk penanganan satwa ini dilakukan oleh ahlinya atau oleh profesional yang mana mereka sudah mendapatkan pelatihan oleh tim animal rescue juga, sehingga mereka sudah paham cara menangani satwa-satwa yang liar yang bisa masuk ke rumah warga.
Dan BPBD Kabupaten Tabalong juga selalu siap untuk menerima laporan masyarakat apabila adanya satwa liar yang berkeliaran di rumah atau misalnya adanya kekhawatiran warga melihat satwa liar yang dianggap berbahaya. Begitu rekan Justina. Baik, Rika Nesti, terima kasih atas laporan dari Anda dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, truk tangki yang terguling di Jalan Tol Ngawi Solo membuat biosolar yang diangkutnya tumpah pada Jumat 2 Agustus 2024 pagi hari. Tumpahan biosolar tersebut kemudian mencemari saluran air yang berada di bahu luar jalan tol. Melihat hal tersebut, warga sekitar kemudian berdatangan untuk mengambil tumpahan biosolar tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo, yang telah terhubung bersama kita. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Bisa saya sampaikan bahwa kemarin, tepatnya Jumat ke-2 Agustus 2024 pagi, terjadi kecelakaan tunggal, yaitu truk tangki terguling di jalan tol Ngawi Solo. Hal tersebut mengakibatkan BBM jenis biosolar yang diangkutnya itu tumpah ke jalan dan mencemari saluran air yang berada di bahu luar jalan tol. Kejadian tersebut terjadi di lokasi tepatnya di Desa Banyurip, Kecamatan Kampung Macan, Kabupaten Sragen, dekat dengan area persawahan. Proses evakuasi dengan dalam hal itu kebanyakan warga yang mengambil tumpahan solar itu adalah para petani. Mereka yang datang membawa galon bekas air mineral dan dimasukkannya ke dalam galon tersebut untuk BBM jenis biosolar tersebut. Sementara beberapa warga ada yang langsung mengambil tangki dari BBM itu dari tangki ke dalam jerigen. Salah satu petani bernama S mengatakan ia mengetahui ada truk tangki tersebut tumpah pada dari petani lainnya, dan mana banyak warga yang sudah datang kejadian tersebut untuk mengambil tumpahan BBM tersebut. Hal ini menjadi ada yang menggunakan pompa air untuk digunakan untuk kebanyakan petani akhirnya mengambil tumpahan biosolar itu untuk menggunakan mesin pompa air. Salah satunya untuk pompa air dan untuk mengusir nyamuk dari kandang sapi yang menjadi sarang nyamuk. Demikian kembali studio. Baik, terima kasih rekan Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tak terasa pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 mendatang semakin dekat. Oleh karena itu, penjabat Bupati Puncak, Nenu Taboni, mengajak masyarakat di daerah tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Calvin Alwis Erari, wartawan Tribun Papua. Rekan Calvin, silakan laporan Anda. Baik, Justina dan juga Tribunas, memang benar pada pelaksanaan pilkada nanti sudah semakin dekat dan juga semua tahapan sudah dilaksanakan oleh setiap penyelenggara dan di setiap daerah yang ada di Indonesia ini, dan khususnya seperti di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Nah, di sini juga PJ Bupati Puncak, Nenu Taboni, pun tidak henti-hentinya untuk mengajak masyarakat untuk terus ikut menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini, di mana Nenu mengatakan masyarakat Puncak, khususnya masyarakat di Kabupaten Puncak, bisa terus untuk mengawal semua tahapan maupun proses yang sedang berjalan ke depan, agar nantinya pelaksanaan Pilkada 2024 juga bisa dapat berjalan aman dan lancar. Dan juga
dia pun juga mengingatkan bahwa ketika pada saat pelaksanaan pilkada dan juga masyarakat yang ingin mau memilih pemimpin perlu melihat calon-calon pemimpin yang berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat agar ke depan Kabupaten Puncak tetap semakin maju di wilayah Provinsi Papua Tengah sendiri. Demikian Justina dan juga Tribuners. Terima kasih rekan Calvin Elwis dari wartawan Tribun Papua. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama penjabat Bupati Puncak Nedo Tapuni. Kita menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini dalam semua tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati harus berjalan dengan kondisi yang aman, kondusif. Kita menciptakan suasana yang baik supaya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Karena apa? Itu tahun Puncak itu tahun 2012 punya pengalaman. Masalah pilkada pernah terjadi perang. Ya, konflik antar suku. Oleh karena itu menjadi pelajaran tahun 2024 ini masyarakat harus bersatu memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat dalam keadaan aman dan tentram. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum. Begitu. Sejumlah ikan di Pasar Impres Namlaya, Kabupaten Buru, Maluku kembali mengalami kenaikan harga. Padahal baru 3 hari ini ikan di Pasar Impres mengalami penurunan harga hingga Rp10.000 per tempatnya. Kenaikan harga tersebut disampaikan akan salah satu penjual ikan di Pasar Impres kepada tribunambon.com pada Jumat 2 Agustus 2024 kemarin. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Zainal Ahmed, wartawan Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya rekan Zainal Ahmed. Baik, terima kasih Justina dan Tribuners semua. Terkait dengan harga ikan yang kembali naik di Pasar Impres Kota Namlaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sudah mulai naik sejak hari Jumat kemarin. Padahal di Kabupaten Buru sendiri cuaca saat ini sudah sangat cerah sekali ya, sudah hampir 1 minggu lebih cuaca di Kabupaten Buru ini sudah sangat cerah. Namun harga ikan di Pasar Impres Kota Namlaya kembali naik. Hal ini disebabkan oleh cuaca angin arus dan ombak di laut yang cukup kencang sehingga membuat para nelayan itu kesulitan untuk menangkap ikan. Selain itu, pantauan Tribun Ambon di lokasi beberapa jenis ikan juga naik seperti ikan momar yang sebelumnya itu dijual 20.000 bisa mendapatkan 10 sampai 12 ekor, kini 20.000 hanya bisa mendapatkan 5 ekor saja. Selain itu ada ikan tongkol yang sebelumnya dijual 20.000 bisa mendapatkan 8 sampai 9 ekor, namun sekarang hanya bisa mendapatkan 4 ekor saja. Selain jenis-jenis ikan tersebut, ikan seperti ikan tuna dan ikan cakalang itu belum tersedia di Pasar Impres Kota Namlaya. Namun yang ikan tuna, ikan cakalang yang tersedia hanya jenis-jenis ikan cakalang yang kecil saja. Selain itu akan mengatakan kepada Tribun Ambon bahwa cuaca di Kabupaten Buru Provinsi Maluku ini karena cuaca musim timur sehingga cuaca tersebut akan bertahan selama 5 sampai 6 bulan mulai dari bulan Juni kemarin. Ia mengatakan bahwa ketika cuaca musim timur harga ikan di Namlaya itu tidak stabil seperti kadang 2 hari naik, kadang 2 hari turun, kadang 2 harinya juga kadang 2 harinya kembali itu stabil. Oke, Tribuners semua mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembali ke studio. Terima kasih rekan Zainal Ahmed, wartawan Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pencarian An-Zahra, bocah berusia 3 tahun yang tenggelam di irigasi Desa Kebon Agung, Pakis Aji Malang, masih terus berlanjut hingga hari kedua Jumat 2 Agustus 2024. Dan tim Basarnas Surabaya Bayu Prasetyo mengatakan hari kedua pencarian ini mengarahkan 35 relawan gabungan Semalang Raya, termasuk anggota Basarnas dan TNI Polri. Bayu menuturkan penyisiran sudah dilakukan sejauh 700 meter dari titik TKM menuju ke bawah aliran sungai. Namun hingga siang, pencarian An-Zahra masih nihil.
Akan tetapi relawan telah menemukan sandal milik korban yang ditemukan tak jauh dari lokasi, jaraknya kurang lebih 200 meter dari TKM. Selanjutnya relawan akan tetap melakukan pencarian di titik 700 meter tersebut. Jika memang pencarian di titik itu masih nihil, maka akan dikembangkan ke aliran bawah. Ditegaskan Bayu, dalam melakukan pencarian tetap mengutamakan safety, dikarenakan kondisi debit air sungai yang tidak menentu. Untuk saat ini debit air dijelaskan Bayu masih dalam kondisi normal. Selama proses pencarian memang bendungan dilakukan sistem buka tutup. Ketika dilakukan penyisiran, bendungan akan ditutup, ketika selesai akan dibuka kembali. Sementara itu pencarian korban masih menggunakan tubing karena relawan tidak bisa menerjunkan perahu karet sehingga ini menjadi kendala bagi mereka. Sebagai informasi, sebelumnya Az-Zahra yang berusia 3 tahun dilaporkan tenggelam di irigasi Merkan pada Kamis 1 Agustus 2024. Ia dilaporkan tenggelam selesai bermain dengan kakaknya Yudi 6 tahun dan 1 orang temannya. Sebelumnya mereka telah berpamitan ke Sang Bude Sunarsi. Sesampainya di TKP, kakak korban bersama temannya pergi untuk membeli jajan tanpa mengajak korban. Ketika kembali, mereka mengetahui korban sudah hanyut di bawah aliran irigasi. Kemudian mereka pergi mencari pertolongan. Polisi Israel menahan imam besar di kompleks Al-Aqsa Sheikh Ikrimah Sabri pada Jumat 2 Agustus 2024. Sheikh Ikrimah Sabri ditangkap atas komentar yang ia buat selama khutbah Jumat dalam masa berkabung kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyah. Polisi mengatakan mereka membawa Sheikh Ikrimah Sabri untuk diinterogasi. Sheikh Ikrimah dianggap membawakan ceramah selama salat Jumat menyebut nama Haniyah meratapi kematiannya. Penahanan imam besar Masjid Al-Aqsa oleh polisi Israel kian memanaskan situasi di Timur Tengah setelah pembunuhan Haniyah. Hamzah mengatakan saat ini Sabri telah ditahan di Al-Maskobiyah atau kompleks polisi Israel. Sabri tengah diselidiki atas dugaan hasutan bermuatan terorisme. Militer Amerika Serikat mengirim tambahan kapal perang dan jet tempur ke Timur Tengah guna meningkatkan pertahanan. Markas Besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan tak hanya memindahkan aset di udara, di laut, tetapi juga di darat, dan itu diperintahkan sebagai tindakan yang diperlukan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Bahkan pengiriman kapal perang USS Abraham Lincoln untuk menggantikan USS Theodore Roosevelt. Pesawat membawa sekitar 40 jet tempur yang telah bergerak dari Teluk Persia sekarang ke Teluk Oman yang menuju Israel. AS juga akan mengirim lebih banyak kapal penjelajah dan kapal perusak. Kapal tersebut memiliki kemampuan pertahanan rudal balistik ke kawasan tersebut dan 1 skuadron jet tempur tambahan ke Timur Tengah. Pentagon mengatakan hal ini untuk meningkatkan kesiapan jika terjadi serangan balasan Iran atau serangan balasan proksi Iran terhadap Israel. Sedikitnya 5 proksi negara di Timur Tengah yang siap membantu Iran dalam hal ini menggempur militer Israel dalam beberapa waktu terakhir. Kelima negara itu menampung milisi proksi Iran musuh Israel dan digunakan sebagai markas mereka. Berikut 5 negara yang dimaksud. Libanon. Libanon adalah negara terdekat dari Israel yang menampung salah satu milisi terbesar di Timur Tengah. Negara kedua yang menampung kelompok milisi kontra Israel adalah Irak. Quwat al-Hasd Ash-Shabi atau yang dikenal dengan Pasukan Mobilisasi Populer PMF adalah jaringan perang militer yang disponsori pemerintah Irak. Selanjutnya Yaman. Yaman memiliki kelompok milisi yang sudah terkenal luas di Timur Tengah. Milisi yang diberi nama Houthi itu berperan sebagai kelompok paramiliter yang menguasai politik Yaman. Mereka mulanya merupakan sekelompok orang dari etnis Hutsi yang ingin menentang kekuasaan pemerintah Yaman. Negara selanjutnya Suriah, Zainabion Brigade.
Suriah memiliki kelompok milisi Syiah asal Pakistan yang dikenal dengan nama Zainabion Brigade. Kelompok ini ada sejak 2014 dan dilatih langsung oleh pasukan Quds. Bahrain Brigade Al-Astar, salah satu negara di bagian Jazirah Arab Bahrain, ikut menampung kelompok milisi yang juga melawan kebengisan Israel. Pemirsa, mengawali berita siang hari ini, keluarga anak balita yang menjadi korban penganiayaan pemilik Wensen Daycare Meita Irianti meminta agar pelaku dihukum berat. Hal tersebut diungkapkan Fatia Fairuza, tim kuasa hukum korban di Mako Polres Metro Depok, Jalan Margonda pada Jumat 2 Agustus 2024. Tim kuasa hukum korban melakukan pendampingan para saksi dalam pemeriksaan di Polres Metro Depok. Pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, saat ini kita telah terhubung bersama wartawan Tribun News Depok, rekan Hieronymus Rama. Rekan Hieronymus Rama, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik Justina dan Tribuners, kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak balita yang terjadi di Wensen School atau Wensen Daycare di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terus bergulir di Polres Metro Depok. Kemarin pada Jumat 2 Agustus 2024, tim kuasa hukum bersama 3 orang saksi, yakni guru yang pengasuh di Wensen Daycare, mendatangi Polres Depok untuk pemeriksaan sebagai saksi. Nah, tim kuasa hukum datang ke Polres Depok untuk mendampingi para saksi karena ada indikasi bahwa para saksi ini, yaitu para pengasuh atau guru di Wensen Daycare, diancam oleh pihak-pihak tertentu. Dan untuk itu mereka datang untuk mendampingi, memberikan kekuatan dan peneguhan agar para saksi ini bisa memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Nah, selain itu, para saksi ini juga telah menjalani atau meminta perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta, agar mereka tidak diintervensi ataupun ditekan dalam memberikan kesaksian terkait kasus ini. Nah, pemeriksaan itu sudah berjalan kemarin 3 orang guru dan rencananya pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, yaitu orang tua korban di Polres Metro Depok sekira pukul 13 pada hari ini. Nah, dari para korban sendiri, saksi hukum, saksi dan juga penasihat hukum atau tim kuasa hukum dari korban mengatakan pelaku diminta untuk dihukum seberat-beratnya oleh keluarga korban karena apa yang telah dilakukannya itu telah meninggalkan trauma mendalam di secara fisik dan juga secara psikis di dalam diri korban. Nah, salah satunya itu seorang korban berusia 8 tahun berinisial AMW yang mengalami kakinya agak sedikit bengkok karena adanya penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku Meita Irianti yang merupakan pemilik sekaligus influencer parenting. Nah, keluarga korban berharap agar kasus ini ditangani secara tuntas tanpa ada tekanan dan pelaku diberikan hukum yang setinggi-tingginya. Demikian yang bisa kami laporkan, Justina. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Hieronymus Rama, wartawan Tribun News Depok, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Fatia Fairuza, tim kuasa hukum korban. Ya, baik, hari ini kami akan melanjutkan proses hukum terkait kasus penganiayaan bayi di daycare di Kota Depok. Dan hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi, yaitu guru-guru yang bekerja di Windsor School Indonesia. Kalau dari guru-guru sendiri katanya juga ada ancaman segala macam ya. Untuk itu kami pastikan kami juga selaku tim advokasi kasus ini juga akan melindungi para saksi, karena kemarin kami juga sudah pergi meminta asistensi khusus kepada LPSK. Nah, itu kan guru-guru berada berbicara, artinya memang seperti apa sih keseharian Bu Tata sendiri? Pemirsa, seorang mahasiswi program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh bernama Siti Alia Humaria yang berusia 21 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 1 Agustus 2024. Informasi diperoleh kejadian tersebut pertama kali diketahui orang tuanya bernama Nurlela Wati yang berusia 53 tahun. Saat itu ia membangunkan anaknya untuk salat zuhur, namun betapa kagetnya saat dibangunkan almarhumah Siti Alia Humaira sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News. Rekan Yusmandin Idris, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Yusnina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, warga desa Gedung Alu, Kota Juang Biren, kemarin pada Kamis ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan luka memar di bagian leher dan luka lainnya. Ibunya merasa terkejut karena saat itu dia pergi ke sawah dan pulang ke sawah melihat anaknya sudah meninggal dunia. Kasus tersebut kemudian menjadi atensi Polres Biren dan turun ke lapangan melakukan penyelidikan dan sekaligus menghimpun berbagai keterangan dan informasi dari para saksi dan juga tetangga korban. Akhirnya diketahui yang bahwa pelaku pembunuhan berinisial RJ warga Mukti, Kecamatan Kutablang Biren, dan tersangka ditangkap pada Jumat pada sekitar pukul 08.30 WIB Jumat pagi di kawasan Desa Mesti. Penangkapan terpaksa dilakukan dengan penembakan di kaki karena gelagat melarikan diri saat hendak ditangkap. Kemudian tersangka dibawa ke Polres Biren. Dari pengakuan tersangka, pembunuhan dilakukan karena dendamnya karena 5 hari sebelumnya tersangka minta pinjam sepeda motor pada korban namun tidak diberikan. Karena dendam tersebut maka tersangka mengintai kapan keadaan rumah kosong dan pas pada Kamis siang rumah dalam keadaan kosong dan melihat korban di dalam dan langsung masuk, langsung membunuh. Pengakuan tersangka di depan Kapolres Biren AKBP Jatmiku SH MH serta Kasat Reskrim AKP Adimas dan sejak lainnya mengaku pembunuhan dilakukan karena dendam. Dendamnya karena tidak diberikan pinjam sepeda motor beberapa sebelumnya. Tersangka sering ke desa tersebut karena ada keluarganya di belakang rumah korban atau berjarak sekitar 100 meter dengan rumah korban. Jadi tersangka melakukan pembunuhan dengan memukul di bagian wajah dan menekan dengan mantel di kamar korban. Tersangka mengambil HP dan uang kontan 1.200 kemudian melarikan diri. Dari penyelidikan tersebut yang bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan rasa dendam dan juga tidak ada faktor lainnya. Dari keterangan yang diperoleh tersangka sudah diamankan dan akan mengancam hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Saat ini tersangka masih di Polres Biren menyelesaikan penyelidikan dan juga pengembangan kasus tersebut. Demikian Justina. Terima kasih rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKBP Jatmiko, Kapolres Biren. Dari olah TKP, tim Inavis di sekitar tempat kejadian perkara temukan
sidik jari, dan juga ada juga dari barang bukti yang ada kita lakukan yang hilang punya korban, kita lakukan penyidikan. Juga kita semua petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, baik petunjuk di TKP maupun keterangan para saksi kita dimodal sehingga bisa mengungkap pelaku dengan tersangka atas inisial RJ. Ada hubungan khusus dengan antara tersangka dengan korban? Untuk Seorang istri bernama Allen yang berusia 31 tahun menjadi tersangka selesai menusuk suaminya sendiri Rino Yadi alias Rino yang berusia 29 tahun di rumahnya yang berada di Jalan Bunga Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Padan, Belitung. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk dan meninggal dunia. Korban pun telah dimakamkan pihak keluarga, sementara itu tersangka telah diringkus unit opsional Satreskrim Polres Belitung. Untuk informasi selengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Adelina Normalitasari, wartawan Pos Belitung, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Adelina, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners, insiden tragis terjadi di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, di mana seorang istri bernama Allen menikam suaminya Rino Yadi hingga tewas. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menyayat hati masyarakat setempat dan memicu keprihatinan mendalam. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Jumat 2 Agustus 2024 dini hari. Menurut Ketua RT 20 RW 9 Yadi, insiden ini diduga dipicu oleh masalah keluarga yang sudah lama berlangsung. Korban dan pelaku diketahui sering terlibat cekcok sebelum insiden ini terjadi. Dini hari sebelum kejadian tersebut, Rino pulang dalam keadaan mabuk dan terjadilah pertengkaran hebat. Kanit Pidum Satreskrim Polres Belitung, Aibtu Romansa Adam menjelaskan bahwa dari pengakuan tersangka, cekcok tersebut terjadi karena Rino yang dalam keadaan mabuk membahas masalah keluarga istri yang kemudian diabaikan dan didiamkan oleh tersangka Allen. Namun suaminya justru lebih agresif dan sempat meminta istri berhubungan badan meskipun tersangka sedang berhalangan. Korban juga sempat menakut-nakuti tersangka dengan menggoreskan celurit di tangannya sendiri. Tersangka sempat berpikir setelah selesai dilayani, suaminya akan tidur. Namun justru emosi korban kembali naik dan cekcok pun kembali terjadi. Tersangka lalu menikam korban dengan pisau dapur bergagang pink. Sementara ini pihak kepolisian mengamankan bukti berupa pisau dapur bergagang pink, kasur, dan celana korban yang diamankan dari TKP. Saat ini tersangka pun telah diamankan oleh unit opsional Satreskrim Polres Belitung, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Atas kejadian ini tersangka terancam penjara dengan tuntutan primer pasal 338 subsidiar 351 ayat 3. Kemudian kemungkinan pula akan dirangkap dengan pasal tentang KDRT. Namun pihak kepolisian masih akan terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi atas kasus tersebut. Demikian laporan saya, rekan Justina. Terima kasih, rekan Adelina Normalitasari, wartawan Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Satu personel Satreskrim Polres Seluma meninggal dunia saat berupaya melakukan penangkapan pelaku pembacokan 2 warga Kelurahan Sembayat. Bribda Sony terkena sabetan senjata tajam berupa parang saat berupaya melakukan penangkapan pelaku yang diketahui berjumlah 3 orang di kawasan perkebunan Ulu Puguk, Kecamatan Seluma Utara pada Jumat malam tanggal 2 Agustus 2024 kemarin. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Yayan Hartono, wartawan Tribun Bengkulu. Rekan Yayan, silakan laporan dari Anda. Baiklah rekan Justina juga sahabat Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Seluma dapat saya sampaikan bahwa peristiwa pembunuhan anggota polisi Bribda Sony Bintang Afallah yang merupakan personil Satreskrim Polres Seluma terjadi pada Jumat sekira pukul 16 kemarin. Peristiwa ini diawali dengan laporan dari masyarakat terhadap pembacokan yang terjadi pada hari Kamis siang terhadap 2 warga Kelurahan Sembayat. Lalu pada Jumat kira pukul 14 sebanyak 13 orang
tim Satreskrim Polres Seluma bermaksud akan melaksanakan olah TKP dan pengejaran terhadap pelaku pembacokan. Sekira pukul 16, dikarenakan jalan untuk menuju ke lokasi ataupun pondok pelaku ini sangat sulit, sehingga anggota Satreskrim memarkirkan kendaraan jauh dari TKP ataupun pondok pelaku. Untuk ke pondok pelaku, anggota Satreskrim harus berjalan kaki sejauh 5 km atau ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Kira pukul 16 kemarin atau Jumat, rombongan Satreskrim yang akan melakukan olah TKP tiba di pondok pelaku, namun langsung disambut oleh ketiga pelaku yang diketahui bapak dan anak ini langsung menyerang anggota Satreskrim yang datang. Secara membabi buta, bapak pelaku berikut anaknya yang masih berumur 13 tahun maksud kami, bernama Ardan dan Reki, langsung membabi buta membacok anggota yang datang. Naasnya Bribda Sony Bintang Apollah terkena bacokan tersebut, juga Kanit Pidum Bambang Iliadi. Untuk Bribda Sony mengalami luka cukup parah di pergelangan tangan, lengan, juga kepala dan kaki. Untuk Kanit Pidum, Bribda Bambang Iliadi mengalami luka di tangan dan lengan, namun masih bisa diselamatkan. Sementara Bribda Sony akibat bacokan tersebut kehilangan banyak darah dan saat akan dibawa ke RSUD Tais dinyatakan meninggal dunia. Untuk kedua pelaku langsung dilumpuhkan oleh petugas dengan tembakan yang terukur, sehingga langsung tewas di lokasi. Sementara itu untuk jasad Bribda Sony tadi malam kira pukul 00.15 langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Informasi yang kami dapat hari ini jasad Bribda Sony langsung dikebumikan di Kota Bengkulu. Demikian, Justina. Baik, rekan Yayan Hartono, wartawan Tribun Bengkulu, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sosok pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia dalam kamar hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat 3 Agustus 2024 malam hari. Hotel tersebut berlokasi di Jalan Bunggasi, Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia. Saat ditemukan, pria tersebut hanya mengenakan celana panjang tanpa pakaian yang melekat di badannya. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Ahlun Wahid, wartawan Tribun News Sultra. Rekan Ahlun, silakan laporan dari Anda. Baik, terima kasih Justina, melaporkan dari Tribun News Sulawesi Tenggara. Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal di salah satu kamar hotel di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Saat berada dalam kamar, pihak kepolisian menemukan jasad pria tersebut hanya mengenakan celana panjang hitam tanpa mengenakan atasan baju. Pada pria tersebut tidak dilengkapi identitas. Pada saat ini kepolisian Polresta Kendari menginvestigasi terkait identitas milik mayat tersebut. Dan hari ini pada tanggal 3 Agustus atau hari Sabtu pada pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah, jasad pria tersebut kembali di Rumah Sakit Kendari di Kota Kendari. Kita akan melakukan visum luar mayat tersebut. Nah, untuk korban, keluarga belum melaporkan terkait atau pihak kepolisian belum menemukan informasi terkait identitas milik korban ataupun keluarga milik korban sampai hari ini juga belum datang untuk melapor atau melihat jasad atau korban tersebut. Oke, demikian Justina studio. Baik, rekan Ahlun Wahid, wartawan Tribun News Sultra, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Sebuah video TikTok berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah oleh pemilik akun @ibuguru.karin11 viral di media sosial dan dibagikan di beberapa platform media sosial seperti Facebook dan grup WhatsApp. Dalam video TikTok tersebut, pemilik akun @ibuguru.karin11 terlihat menjawab pertanyaan pemilik akun TikTok @uande soal besaran honor yang diterima guru honorer di SMKN 6 ND yang berlokasi di Wolobeto, Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait jawaban seorang guru honorer terkait gaji ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Flores, rekan Albert Aquinaldo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten ND, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat kami laporkan bahwa sebuah video TikTok berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah oleh pemilik akun TikTok bernama @ibuguru Karin 11 viral di media sosial dan dibagikan di beberapa platform media sosial seperti Facebook dan grup WhatsApp. Dalam video TikTok tersebut, pemilik akun TikTok @ibuguru Karin 11 terlihat menjawab pertanyaan dari pemilik akun TikTok atas nama @uan soal besaran honor yang diterima oleh guru honorer di SMK Negeri 6 ND yang berlokasi di Wolobeto, Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilik akun TikTok @ibuguru Karin 11 yang terlihat mengenakan pakaian seragam berwarna biru berkombinasi putih menjawab pertanyaan netizen di akun TikToknya, dan terlihat juga percakapan ibu guru di SMK balas pakai VT. Demikian pertanyaan pemilik. Pemerintah Kota Tangerang melakukan simulasi uji coba program Makan Bergizi Gratis MBG di 5 sekolah sekota Tangerang pada Kamis 1 Agustus 2024. PJ Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan besaran dana pada simulasi uji coba program Makan Bergizi Gratis ini yaitu Rp17.500 per porsinya. Dana tersebut dikatakan Nurdin dialokasikan dari anggaran pos daerah. Nurdin menuturkan uji coba makan siang gratis selanjutnya yang akan dilaksanakan pada 5 sampai 9 Agustus mendatang tetap akan menggunakan kisaran angka tersebut. Adapun 5 sekolah yang dilibatkan dalam simulasi uji coba ini diantaranya SD Negeri Sukasari 4 dan 5, SMP Negeri 4, SDIT, serta SMP IT Asyukriyah Kota Tangerang dengan total siswa sebanyak 3.125 orang. Setelah pelaksanaan uji coba, Nurdin memastikan dana makan bergizi gratis itu akan berasal dari APBN. Karena uji coba seperti apa? Ya, hari ini kita melaksanakan simulasi uji coba makan bergizi gratis yang rencananya akan kita laksanakan sebanyak 36 sekolah di Kota Tangerang ini dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Agustus. Nah, supaya persiapan tanggal 5 dan 9 sampai dengan 9 Agustus itu maksimal, kita ingin memastikan tata kelola mulai dari proses penyiapan sekolah, penyiapan siswa, sampai dengan penyiapan makan dan pelaksanaan makan sampai dengan selesai makan itu bisa berjalan lancar. Maka hari ini kita coba simulasikan dulu di 5 sekolah. Jadi praktis kita di Kota Tangerang ini melaksanakan 6 hari, tanggal 1 Agustus ini, kemudian 5 sampai dengan 9 Agustus. Total sekolah terlibat nanti 36 sekolah. Hasil evaluasi seperti apa pantauan tadi melihat? Hasil evaluasi terutama ya dari sisi kesiapan, ya. Kesiapan mulai dari sekolah, kemudian tim pengawas, ada dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian juga dari Dinas Pendidikan,
kemudian berikutnya penyedia, semuanya berjalan dengan lancar, siap untuk melaksanakan uji coba makan bergizi gratis ini yang insya Allah tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Pemirsa, demikian informasi live update Tribun News hari ini. Saya Justina Kartika, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, selamat sore. Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Agustus 2024. Bersama saya Tanita Patesina dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Viral rekaman suara diduga Agus Rimase bakal boikot wisata negeri Rutong. Rekaman suara diduga Sekretaris Kota Ambon Agus Rimase viral di media sosial pada Jumat 2 Agustus 2024. Rekaman suara berdurasi 1 menit 42 detik itu diunggah akun TikTok @jwred8. Dikemas dalam bentuk flyer dengan kolase foto Agus Rimase dan Raja Negeri Rutong Reza Valdo Mas Faitela. Juga tertulis keterangan foto Agus Rimase akan boikot wisata negeri Rutong. Dalam rekaman itu, sosok diduga Agus mengancam bakal memboikot wisata di negeri Rutong jika perolehan suara tidak sesuai harapan. Diketahui Rimase tengah maju Pilwakot Ambon, dia menggandeng Novan Lim sebagai wakilnya. Hingga berita ini ditayangkan, Agus Rimase belum merespon konfirmasi dari tribunambon.com. Diketahui rekaman suara tersebut diposting oleh akun @jwred8. Diduga akun bodong yang baru dibuat untuk menyebarkan rekaman suara tersebut. Pasalnya, postingan dari akun @jwred8 hingga saat ini hanya berisi 2 konten yang hampir serupa terkait rekaman suara yang diduga milik Agus Rimase. Postingan tersebut kini sudah ditonton sebanyak 124,2 ribu kali dengan 3.177 menyukai dan 125,7 bagikan serta 424 komentar. Setengah bisa. Begini sebenarnya bisa unggul, cuma ada hitung aja nih. Kenapa? Apalagi itu belum tahu gua mau arah kemana nih Pak. Kita hanya mau bilang Rutong sampai beta rugi. Saya mendapatkan Tuhan dari Wali Kota Ambon 2024 Gus Rimase. Kalau Rutong hanya setengah 300 sampai beta galunggung ambil beta di Galunggung dan di semua kampung muslim itu semua Gus Rimase sekarang. Karena seluruh ulama semua tuh sudah bertitah ke beta. Pemilih Batu Merah saja itu 70.000 lebih. Tapi jangan harap kalau kau jadi terus proposal atau minta bantuan itu rutin tuh beta 5 tahun lagi kasih clear, kasih stop. Ya politik ini kan kita hitam putih-putih, saya bisa abu-abu. Saya kasih apa per beta kasih apa per saya itu kan ini beta urus sendiri, beta bukan urus orang lain. Tapi beta saya mau ditipu-tipu oleh orang-orang, bisa mau. Saatnya beta keluarkan beta punya seluruh kemampuan ya selama ini beta jadikan orang. Terus sekarang beta mau jadikan beta pun diri. Jadi sampai kalau Rutong beta kalah di Rutong Pak, dong punya promosi pariwisata dari pemerintah kota beta kan. Dong langsung sendiri saya orang mau datang. Tapi kalau pemerintah kota lalu kasih tunjuk kalau ke Rutong. Nanti kita ke Rutong beta langsung, Rutong saya ada tempat lain. Lu beta nggak ada timur selatan loh. Viral rekaman suara diduga Agus Rimase mengatakan Murad yang cari beta, bukan beta yang cari Murad. Rekaman suara diduga Sekretaris Kota Ambon Agus Rimase viral di media sosial Jumat 2 Agustus 2024. Dalam rekaman berdurasi 21 detik itu terdengar pembahasan tentang kedekatan dengan mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail saat momen politik ini. Entah kepada siapa lawan bicaranya, namun sosok diduga Rimase itu mengaku Murad yang datang lebih dulu mencarinya untuk membangun kedekatan. Dalam rekaman suara itu, sosok tersebut juga mengklaim dirinya sebagai orang yang paling disayang Murad Ismail. Hingga berita ini ditayangkan, Agus Rimase belum merespon konfirmasi dari tribunambon.com. Diketahui rekaman suara tersebut diposting oleh akun @jwred8. Diduga adalah akun bodong yang baru dibuat untuk menyebarkan rekaman suara tersebut. Pasalnya postingan dari akun @jwred8 hingga saat ini hanya berisi 2 konten. Berisi rekaman suara yang diduga Agus Rimase. Postingan tersebut kini sudah ditonton sebanyak 22.000 kali, 522 suka, 317 bagikan, dan 60 komentar.
Diketahui Agus Ri masih tengah mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Ambon, sementara Muhammad Ismail sebagai bakal calon gubernur Maluku. Hari ini Murad dan Beta bagaimana? Hari ini Murad mau orang pernah sayang sekarang ini. Beta sempat kan cari Murad. Kecuali Beta pimen Cina. Iya dong? Murad yang cari Beta. Murad yang cari Beta. Murad yang cari Beta. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners operasi PCNL perdana di Siloam Hospital Ambon, harapan baru penderita batu ginjal. Perdana di Siloam Hospital Ambon menggelar operasi pengangkatan batu ginjal dengan metode percutaneous nephrolectomy atau PCNL pada Sabtu 3 Agustus 2024. Dalam operasi kali ini, tim medis yang dipimpin Guru Besar Bidang Urologi Profesor Dr. Nur Rashid. Penerapan metode PCNL kini memperkuat posisi Siloam Hospital Ambon sebagai penyedia layanan kesehatan terdepan yang berkomitmen pada teknologi terkini dan perawatan pasien yang unggul. Pasien kini memiliki akses ke prosedur yang tidak hanya efektif tetapi juga meminimalkan rasa sakit dan mempercepat pemulihan, serta memastikan kualitas hidup yang lebih baik pasca operasi. Apalagi layanan ini didukung BPJS. Profesor Dr. Nur Rashid menjelaskan batu ginjal dengan tingkat kekerasan lebih dari 1000 tidak akan pecah jika ditangani dengan metode ISWL. Alhasil metode PCNL ini menjadi harapan bagi para penderita batu ginjal di Maluku. Selain itu, metode PCNL meminimalisir diangkatnya ginjal pasien. Dikatakan keunggulan PCNL yakni tidak memerlukan adanya pembelahan, transfusi darah, serta minimal anestesi.
Bahkan waktu operasi pun terhitung lebih singkat dibanding operasi konvensional, yakni sekitar 180 menit saja. Dalam operasi itu, Profesor Dr. Nur Rashid mendampingi sekaligus mentoring dokter urologi di Siloam Hospital Ambon, diantaranya Dr. Stefanus Cahyo Ariwicaksono, Dr. Andi, dan Dr. Wikmel Oktovingratubun. Meskipun batunya besar, tidak harus di black. Kalau tidak di black artinya apa? Perawatannya jadi pendek. Mungkin 2-3 hari bisa pulang. Satu. Yang kedua, umumnya tidak perlu transfusi. Jadi perdarahannya sedikit. Nah, sehingga lebih aman buat pasien. Apalagi pasien usia lanjut, ada masalah jantung, kadang-kadang itu lebih repot. Dan bisa dibius separoh. Ya, pada kasus-kasus tertentu, pada kasus yang tadi hanya bius separoh. Jadi pasiennya sampai kamar nanti boleh makan, boleh minum. Jadi makin maju suatu proses itu akan makin ringan bagi pasiennya, makin mudah bagi dokter mengerjakannya, tetapi mudah kalau sudah mempunyai kemampuan. Kalau belum punya ya tentu sulit. Nah, pada kenyataannya Siloam Ambon sudah bisa melakukan 100%. Dan tadi kita memulai setting alatnya sehingga seluruh timnya juga bisa. Jadi perawatnya, bagian pengadaan alatnya juga mengerti, bagian alat medisnya juga mengerti. Jadi saat ini adalah hari awal pelaksanaan PCNL untuk selanjutnya akan menjadi pelayanan standar di Siloam Ambon ini. Tribunal sebanyak 73 anak TK Yayasan Almira Islamic School Ambon mengikuti manasik haji cilik di asrama haji. Sebanyak 73 anak TK Yayasan Almira Islamic School Kota Ambon mengikuti manasik haji cilik. Manasik haji cilik merupakan kegiatan mengenalkan rangkaian ibadah haji bagi anak-anak maupun jemaah calon haji. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sekitar miniatur Ka'bah Asrama Haji Waiheru Kota Ambon, Sabtu 3 Agustus 2024. Para murid tampak memakai pakaian ihram berwarna putih, layaknya jemaah haji atau umroh. Selain murid, orang tua anak juga mengikuti arahan pendamping sambil berjalan mengikuti prosesi manasik haji, layaknya orang yang sedang naik haji. Pada praktiknya, anak-anak diajarkan wajib tawaf, selanjutnya sa'i, kemudian tahallul dan melontar jumrah. Pembina Yayasan Almira Islamic School Yuli Tuasikal mengatakan tujuan manasik haji ini untuk memperkenalkan sekaligus praktek bagi murid terkait rukun Islam. Kelima yaitu haji. Ia berharap para siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di tempat yang sama, salah satu orang tua murid Refayan Nur Alika mengungkapkan rasa syukur atas kegiatan ini. Menurutnya kegiatan tersebut sangat bermanfaat sebagai pedoman ibadah haji bagi anak-anak. Untuk diketahui, kegiatan ini melibatkan 73 siswa didampingi 6 guru. Era Almira Islamic School menyelenggarakan kegiatan manasik haji anak dalam rangka untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang ibadah dan rukun berhaji anak sejak kecil. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Almira Islamic School. Setiap tahun dilaksanakan, adapun peserta tahun ini terdiri dari 73 anak yang mengikuti dan 6 orang mutawif atau guru pendamping. Tentu saja setiap pelaksanaan kegiatan kita ingin sebuah pemahaman, pengetahuan yang bisa menjadi pengalaman religi bagi anak-anak yang mudah-mudahan bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi lifestyle anak-anak untuk biasa berbuat baik sejak dini. Alhamdulillah saya sebagai orang tua
sangat senang Almira Islamic School mengedepankan soal agama begitu. Jadi anak-anak punya bekal dan pedoman awal untuk tahu bagaimana ibadah haji dan acara manasik haji ini. Anak saya kebetulan TKA, jadi tahun ini baru masuk dan alhamdulillah berkesempatan mengikuti manasik haji ini. Hari Pengayoman ke-79, Kemenkumham buka pelayanan di MCM Ambon. Ada pameran seni warga binaan, kemudian bisa membuat paspor dan juga haki. Dalam memperingati Hari Pengayoman ke-79, jajaran Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan pelayanan terbuka di Pusat Perbelanjaan Maluku City Mall Sabtu 3 Agustus 2024. Turut terlibat dalam kegiatan ini yakni Kantor Imigrasi Ambon, Bidang Pelayanan Hukum AHU dan KI, Lapas Ambon, dan Rutan Ambon. Beberapa pelayanan yang dibuka seperti pembuatan paspor, pengurusan kewarganegaraan, pembuatan kekayaan intelektual, dan juga pameran dari hasil karya warga binaan Lapas dan Rutan Ambon. Pantauan tribunambon.com pukul 16 waktu Indonesia Timur, warga antusias melibatkan diri pada pelayanan terbuka ini. Kakanwil Kemenkumham Hendro Tri Prasetyo menyebutkan bahwa pelayanan yang dibuka sebagai wujud dari Hari Pengayoman kepada masyarakat. Dikatakan pula dalam proses pelayanan tersebut juga mereka langsung melakukan edukasi kepada masyarakat yang belum mengetahui. Ia berharap dalam kegiatan ini pihaknya dapat memperkenalkan lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Untuk diketahui kegiatan tersebut berlangsung dengan waktu yang bervariasi terkait dengan keimigrasian, seperti pelayanan paspor dan visa dibuka hari ini dan besok. Sedangkan untuk pelayanan hukum dan permasyarakatan hanya dibuka hari ini. Yang dilakukan hari ini adalah dalam rangka menyambut Hari Pengayoman yang ke-79. Ya. Makanya kita menggelar pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama paspor, tentang pelayanan hukum, dan juga tentang pemasyarakatan. Yang secara real hari ini kita mendekatkan kepada masyarakat. Menyebut bola, kalau masyarakat yang ada kepentingan dengan keimigrasian, pelayanan hukum, dan pemasyarakatan bisa berkonsultasi sini dan bisa menanyakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Oh ada, tentunya. Kalau tanya pasti diberikan informasi tentang keimigrasian, tentang pemasyarakatan, tentang pelayanan hukum. Itu ada tentang kewarganegaraan, kekayaan intelektual, dan yankum, dan yang lain-lain itu ada juga. Ada pemasyarakat, bahkan pemasyarakat ini menawarkan produk-produknya, produk-produk dari warga binaan. Harapan kita adalah masyarakat akan lebih tahu apa itu Kementerian Hukum dan HAM. Bukan hanya hukum secara letterlek, secara aturan saja, tapi ternyata hukum itu ada ada kenyataan di lapangan yang bukan hanya peraturan-peraturan hukum saja. Ada hukum administrasi seperti imigrasi, pemasyarakatan, dan pelayanan hukum. Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi